mengambil lemak atau gajih ya di dalam pipi, ditarik pakai tanam benang gitu. Mana yang bagus antara terapi surgery atau terapi operasi dengan non operasi? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Bagaimana teman-teman? Semuanya pada sehat-sehat semuanya? Kalau ada yang sakit, apalagi terkena COVID, dan Dr. Grand selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Kali ini Dr. Grand mau membahas tentang pertanyaan teman-teman, bagaimana cara supaya pipi yang cabi ya bisa jadi lebih tirus. Jadi kalau kita ngomongin bagaimana merubah postur tubuh atau bentuk, maka tidak bisa hanya dengan krim saja ataupun tindakan-tindakan yang lain ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah terdapat dua metode utama, yaitu metode surgery atau operasi dan metode non-surgery. Nah, berhubung Dr. Gen ini sedang mengikuti tes PPDS ya, jadi oke lah kita ngomongin secara garis besarnya. Yang pertama adalah metode buccal fat removal atau metode surgery atau operasi. Ada juga metode liposuction. Jadi buccal fat removal adalah mengambil lemak atau gajih ya di dalam pipi. Mengambilnya itu tren yang terbaru adalah dari sini, dari dalam. Jadi dibuka kemudian diambil lemaknya ya. Jadi tidak terlihat sayatannya, dan cara mengambilnya pun ya perlu hati-hati, tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, harus dokter spesialis bedah plastik. Kemudian ada juga cara liposuction. Jadi liposuction itu adalah dilakukan irisan kecil ya, irisan kecil di sini ya. Habis itu dia dimasukin alat. Nah, alat inilah yang nanti akan menyedot atau bikin lemak itu jadi cair. Jadi lemak-lemak yang bentuknya itu bergerombol-gerombol ya, bentukan padat, dia disuction, disedot akhirnya karena berupa cairan. Sehingga tubuh atau muka ini lebih tirus. Seperti itu. Ada juga terapi non-invasif atau non-surgery. Misalnya ada dengan pemberian suntik botok. Botok ya, bukan botok makanan Jawa ya. Botok ini adalah sejenis racun ya, racun dari tetanus ya, dimana dia nanti ketika disuntikkan dia akan terjadi efek mengecil, ototnya itu mengecil, sehingga dari yang cabi jadi lebih nyit, jadi tirus. Tetapi ya ada tapinya nih, ini memang tidak bisa permanen, ada jangka waktunya dan tiap orang beda-beda, kisaran 4-6 bulan. Ada juga dengan menggunakan tanam benang, jadi ditarik. Ya, tarik gitu ya, ditarik pakai tanam benang gitu. Itu juga sama, dia non surgery juga, dan juga memang tidak lama ya, tetap ada jangka waktunya dan nanti akan dilakukan berulang-ulang terus.
Lalu kalau ditanya, dok, mana yang bagus antara terapi surgery atau terapi operasi dengan non-operasi? Kalau kita bilang mana yang bagus, tidak bisa kita bilang yang operasi bagus, yang non-operasi tidak bagus. Ini kembali lagi disesuaikan. Nah, supaya untuk mempermudahnya ya, gini aja. Kalau kita menggunakan teknik operasi, maka jangka waktunya lebih lama ya. Dia nggak perlu diulang-ulang setiap 6 bulan atau 4 bulan sekali ya. Tetapi ada tapinya, otomatis harganya juga berbeda. Harganya lebih mahal yang operasi. Karena ya namanya operasi ya, pasti lebih mahal. Nah, kalau kita melakukan penghitungan, menurut kamu worth it nggak? Ini misalnya kalau non-surgery ya, botox sama filler itu habisnya kisaran ya sekitar 2 jutaan ya, 2 sampai 3 juta lah, 2 juta lah ya. Habis itu kalau kita ngelihat, dok, dalam waktu 1 tahun bisa sampai 3 kali ya, 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Oke, kita ngambil yang paling banyak aja. Misalnya nih, dalam waktu 1 tahun kita 3 kali nih suntik botox ya, melakukan terapi untuk bikin tirus non surgery atau non operasi. 3 kali biayanya habis 6 juta. Nah, sedangkan untuk operasi, nah saya nggak bisa ngomong berapa biaya operasi karena ini adalah masalah seni, ini adalah masalah service ya. Tiap dokter pasti berbeda-beda. Jadi kita gampangannya, kasarannya kita ngambillah 30 juta habisnya ya. Oke, 1 tahun kalau tanpa operasi menghabiskan 6 juta. Kalau dengan operasi habis 30 juta. Kira-kira nih, worth it nggak? Kalau misalnya kamu nggak operasi, kamu membutuhkan waktu 5 tahun, 30 juta, ya, supaya bisa tirus selama 5 tahun, atau menggunakan teknik operasi yang habis 30 juta. Apakah kamu punya duit yang langsung punya 30 juta cash saat itu juga, atau kamu uangnya masih pas-pasan? Nah, kalau kamu punya uang cash plek punya, ya udah langsung mendingan operasi aja sekali selesai. Tapi kalau kamu duitnya, dok, duit saya pas-pasan nih, daripada uang 30 juta langsung tak buat untuk operasi, saya ecer aja deh. Nanti kalau punya duit treatment, oh ya lebih baik non-invasif aja dengan filler atau botox. Jadi tetap dikembalikan lagi fungsinya bagaimana, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Oke, cukup sekian dulu. Kamu suka dengan video ini, mau subscribe, like, silahkan. Enggak juga sakarmu. Yang penting aku berusaha memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.